Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syahdur Ramadan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai subnetting. Sebelum itu kita akan masuk ke materinya terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan kita mempelajari subnetting adalah untuk mengetahui fungsi gateway atau pintu dan mensimulasikan subnetting dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan menghamburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP atau IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan di dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari kelas C address. Selanjutnya yaitu tujuan dari subnetting itu sendiri, yaitu yang pertama untuk mengefisienkan pengalamatan. Misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 sampai 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Dan yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga yaitu menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan ataukah tidak. Dan yang terakhir, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Gambaran subnet. Di dalam sebuah network yaitu terdapat net ID dan host ID. Nah, di dalam subnetting ini, host ID akan dikorbankan dan akan membuat subnet yang baru seperti di gambar ini. Jadi ada net ID, ada subnet ID, dan ada host ID. Selanjutnya yaitu network dan broadcast. Network adalah identitas suatu kelompok IP atau IP pertama dari suatu kelompok. Sedangkan untuk broadcast adalah alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi atau IP terakhir dari suatu kelompok. Pembagian subnet yaitu terdapat /24, /25, /26, /27, dan lain sebagainya. Ini untuk kelas C. Misalkan ibarat subnet itu seperti RT. Nah, di dalam /24 itu terdapat hanya satu RT saja yang terdiri dari 0 sampai 255 host. Sedangkan untuk /25 memiliki 2 RT yang dibagi menjadi 2, yaitu pada RT1 dimulai dari 0 sampai dengan 127 dan RT2 dimulai dari 128 sampai dengan 255. Perlu diketahui bahwa yang IP pertama yaitu misalkan pada /25 dengan host 0 itu merupakan networknya, sedangkan 127 ini ialah sebuah broadcast.
Selanjutnya yaitu CIDR atau Classless Interdomain Routing adalah cara pengganti atau cara alternatif dalam pengklasifikasian kelas A, kelas B, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E dalam IP address. Nah, untuk memudahkan kita dalam melakukan subnetting, yaitu diperlukan tabel ini agar memudahkan kita dalam melakukan subnetting. Baik, kita selanjutnya akan melakukan percobaan atau simulasi dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Kita langsung ke aplikasinya. Saya arahkan terlebih dahulu. Baik, untuk rancangannya seperti ini. Terdapat router 1, 2 switch, dan terdapat 6 PC, di mana pada switch 1 akan dihubungkan dengan PC 1, PC 2, PC 3, dan pada switch 2 akan dihubungkan dengan PC 4, PC 5, dan PC 6. Oke, di dalam router pertama ini terdapat gateway atau pintunya dari switch 1 ke switch 2. Misalkan pada switch 1 memiliki gateway ini. Dan untuk 192.168.1.0 ialah merupakan sebuah networknya. Dan untuk ini juga termasuk networknya. Sedangkan untuk PC 1, PC 2, PC 3 memiliki IP yang berbeda-beda. Dan PC 4, PC 5, dan PC 6 memiliki IP yang berbeda-beda. Untuk PC 1 dan PC 2 kita akan mengisinya dengan gateway, dan PC 4 juga akan kita isi gateway-nya. Baik, kita akan setting terlebih dahulu untuk router pertamanya. Kita ke config, kita ke fast ethernet 0. Kita masukkan gateway-nya ini dan subnet mask-nya 192 atau /26. Sedangkan pada switch 2 atau fast ethernet 1/0 itu menggunakan IP ini untuk gateway-nya, sedangkan untuk subnet mask-nya itu /26 atau 192. Perlu diketahui bahwa router 1 dihubungkan ke switch itu menggunakan kabel tembaga, maupun dari switch 1 ke device-nya menggunakan kabel tembaga. Baik, selanjutnya kita akan setting pada PC 1. Kita ke desktop, ke IP configuration dengan IP seperti ini, dengan subnet mask-nya yaitu menggunakan /26 yaitu 192 ini. Lalu untuk default gateway-nya menggunakan gateway-nya yang ini. Oke, jika sudah, kita silang, kita setting untuk PC 2. Kita ke desktop, ke IP configurations, kita masukkan IP address-nya menggunakan ini. Lalu untuk subnet mask-nya menggunakan /26 yaitu .192. Sedangkan untuk default gateway-nya kita isi pada gateway-nya router 1 ini. Jika sudah, kita akan setting PC 3. Kita ke desktop, ke IP configurations dengan IP seperti ini. Dan untuk subnet mask-nya yaitu /26 atau .192 ini. Lalu untuk default gateway-nya kita kosongkan. Kita coba kita kosongkan untuk gateway-nya biar kita tahu bagaimana cara kerjanya jika tidak terdapat gateway pada PC-nya. Oke, selanjutnya kita ke PC 4 juga sama, kita setting IP configuration-nya. IP-nya seperti ini dengan menggunakan /26. Lalu kita tambahkan default gateway-nya dari router 1 ke switch 2 ini. Yang ini gateway. Oke, selanjutnya kita setting untuk PC 5 ke desktop, IP configuration menggunakan IP seperti ini, menggunakan /26. Lalu untuk default gateway-nya kita kosongkan. Selanjutnya kita setting untuk PC 6,
kita ke desktop, IP configuration, IP-nya seperti ini, kita isi, lalu menggunakan /26 seperti ini. Untuk default gateway ini kita kosongkan saja. Baik, setelah itu kita akan coba simulasikan pada rancangan kita, yaitu jangan lupa kita klik ke simulation, lalu kita show all or none supaya untuk menghapus semua, lalu kita edit filternya menjadi ICMP-nya saja. Baik, setelah itu kita coba mulai mengirimkan pesan atau simple PDU dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Baik, kita kirimkan. Dimulai dari switch 1. Nah, karena ini dalam satu network, maka tidak perlu melewati router. Jadi langsung saja ke PC3. Oke, perlu diketahui bahwa komunikasi itu harus ada umpan balik. Jadi kalau misalkan kita mengirim juga harus bisa mengembalikannya ke PC1 seperti itu. Kita coba. Nah, kembali lagi ke switch 1 dan kembali lagi ke PC1. Karena di dalam PC1 masih terdapat gateway, maka masih bisa kembali. Baik, selanjutnya kita coba untuk mengirimkan pesan dari PC1 ke PC4. Karena sama-sama memiliki gateway, kita coba bagaimana rutenya. Kita coba run ke PC1, maksud saya dari PC1 ke switch 1, ke router 1, ke switch 2, lalu ke PC4, maka akan dikembalikan lagi ke switch 2, ke router 1, ke switch 1, lalu ke PC1. Baik, kita akan coba mengirimkan pesan dari PC2 ke PC5. Apakah bisa? Kita delete terlebih dahulu PC2 ke PC5. Di dalam PC2 terdapat gateway, sedangkan pada PC5 tidak ada gateway-nya. Kita run dari switch 1 ke router 1 ke switch 2 langsung ke PC5. Apakah akan bisa balik? Nah, tidak bisa balik karena pada PC5 tidak terdapat gateway, tidak terdapat pintunya untuk bisa kembali ke semula. Baik, jika misalkan kita mengirimkan pesan dari PC3 ke PC6 yang sama-sama tidak memiliki gateway, bagaimanakah jalannya? Kita lihat PC3 ke PC6. Kita coba run. Ya, dan ternyata tidak bisa dikirimkan karena pesan tersebut tidak bisa dikirim karena tidak memiliki pintu untuk mengirimkan pesan ke PC6. Gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila terdapat kritik dan saran, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.